Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisah mengharukan dan nyata. Sebelum mendengarkan kisah ini, jangan lupa terlebih dahulu subscribe, like, dan share. Selamat mendengarkan. Aku sudah lulus dari kuliah dan sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus. Lamaran kepada diriku untuk menikah juga mulai berdatangan, akan tetapi aku tidak mendapatkan seorang pun yang bisa membuatku tertarik. Kemudian kesibukan kerja dan karir memalingkan aku dari segala hal yang lain. Hingga aku sampai berumur 34 tahun. Ketika itulah aku baru menyadari bagaimana susahnya terlambat menikah. Pada suatu hari datang seorang pemuda meminangku. Usianya lebih tua dariku 2 tahun. Dia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Tapi aku ikhlas menerima dirinya apa adanya. Kami mulai menghitung rencana pernikahan. Dia meminta kepadaku fotokopi KTP untuk pengurusan surat-surat pernikahan. Aku segera menyerahkan itu kepadanya. Setelah berlalu 2 hari ibunya menghubungiku melalui telepon. Beliau memintaku untuk bertemu secepat mungkin. Aku segera menemuinya. Tiba-tiba ia mengeluarkan fotokopian KTP-ku. Dia bertanya kepadaku apakah tanggal lahirku yang ada di KTP itu benar. Aku menjawab benar. Lalu ia berkata, jadi umurmu sudah mendekati usia 40 tahun. Aku menjawab usiaku sekarang tepatnya 34 tahun. Ibunya berkata lagi, iya, sama saja. Usiamu sudah lewat 30 tahun. Itu artinya kesempatanmu untuk memiliki anak sudah semakin tipis. Sementara aku ingin sekali menimang cucu. Dia tidak mau diam sampai ia mengakhiri proses pinangan antara diriku dengan anaknya. Masa-masa sulit itu berlalu sampai 6 bulan. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi melaksanakan ibadah umrah bersama ayahku, supaya aku bisa menyiram kesedihan dan kekecewaanku di Baitullah. Aku pun pergi ke Mekah. Aku duduk menangis berlutut di depan Ka'bah. Aku memohon kepada Allah supaya diberi jalan terbaik. Setelah selesai salat, aku melihat seorang perempuan membaca Al-Quran dengan suara yang sangat merdu. Aku mendengarnya lagi mengulang-ulang ayat. Wakana, Fatlullahi, Alaika, Ashiman. Dan karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. An-Nisa 113. Air mataku menetes dengan derasnya mendengar lantunan ayat itu. Tiba-tiba perempuan itu merangkulku ke pangkuannya, dan ia mulai mengulang-ulang firman Allah. Wala saufa, nyuktika, rabuka, fatarda. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. At-Duha 5. Demi Allah, seolah-olah aku baru kali itu mendengar ayat itu seumur hidupku. Pengaruhnya luar biasa, jiwaku menjadi tenang. Setelah seluruh ritual umrah selesai, aku kembali ke Kairo. Di pesawat aku duduk di sebelah kiri ayahku, sementara di sebelah kanan beliau duduk seorang pemuda. Sesampainya pesawat di bandara, aku pun turun. Di ruang tunggu aku bertemu suami salah seorang temanku. Kami bertanya kepadanya, dalam rangka apa ia datang ke bandara. Dia menjawab bahwa ia lagi menunggu kedatangan temannya yang kembali dengan pesawat yang sama dengan yang aku tumpangi. Hanya beberapa saat tiba-tiba temannya itu datang. Ternyata ia adalah pemuda yang duduk di kursi sebelah kanan ayahku tadi. Selanjutnya aku berlalu dengan ayahku. Baru saja aku sampai di rumah dan ganti pakaian. Lagi asik-asik istirahat, temanku yang suaminya tadi aku temui di bandara menelponku. Langsung saja ia mengatakan bahwa teman suaminya yang tadi satu pesawat denganku sangat tertarik kepada diriku. Dia ingin bertemu denganku di rumah temanku tersebut malam itu juga. Alasannya, kebaikan itu perlu disegerakan. Jantungku berdenyut sangat kencang akibat kejutan yang tidak pernah aku bayangkan ini. Lalu aku meminta pertimbangan ayahku terhadap tawaran suami temanku itu. Beliau menyemangatiku untuk mendatanginya. Boleh jadi dengan cara itu Allah memberiku jalan keluar. Akhirnya aku pun datang berkunjung ke rumah temanku itu. Hanya beberapa hari setelah itu pemuda tadi sudah datang melamarku secara resmi. Dan hanya 1,5 bulan setelah pertemuan itu kami betul-betul sudah menjadi pasangan suami istri. Jantungku betul-betul mendenyutkan harapan kebahagiaan.
Kehidupanku berkeluarga dimulai dengan keoptimisan dan kebahagiaan. Aku mendapatkan seorang suami yang betul-betul sesuai dengan harapanku. Dia seorang yang sangat baik, penuh cinta, lembut, dermawan, punya akhlak yang subhanallah, ditambah lagi keluarganya yang sangat baik dan terhormat. Namun sudah beberapa bulan berlalu belum juga ada tanda-tanda kehamilan pada diriku. Perasaanku mulai diliputi kecemasan, apalagi usiaku waktu itu sudah memasuki 36 tahun. Aku minta kepada suamiku untuk membawaku memeriksakan diri kepada dokter ahli kandungan. Aku khawatir kalau aku tidak bisa hamil. Kami pergi untuk periksa ke seorang dokter yang sudah terkenal dan berpengalaman. Dia minta kepadaku untuk cek darah. Ketika kami menerima hasil cek darah, ia berkata bahwa tidak ada perlunya aku melanjutkan pemeriksaan berikutnya, karena hasilnya sudah jelas. Langsung saja ia mengucapkan, "Selamat Anda hamil." Hari-hari kehamilanku pun berlalu dengan selamat, sekalipun aku mengalami kesusahan yang lebih dari orang biasanya. Barangkali karena aku hamil di usia yang sudah agak berumur. Sepanjang kehamilanku, aku tidak punya keinginan mengetahui jenis kelamin anak yang aku kandung. Karena apapun yang dikaruniakan Allah kepadaku semua adalah nikmat dan karunia-Nya. Setiap kali aku mengadukan bahwa rasanya kandunganku ini terlalu besar, dokter itu menjawab, "Itu karena kamu hamil di usia sudah sampai 36 tahun. Selanjutnya datanglah hari-hari yang ditunggu, hari saatnya melahirkan." Proses persalinan secara caesar berjalan dengan lancar. Setelah aku sadar, dokter masuk ke kamarku dengan senyuman mengambang di wajahnya sambil bertanya tentang jenis kelamin anak yang aku harapkan. Aku menjawab bahwa aku hanya mendambakan karunia Allah. Tidak penting bagiku jenis kelaminnya. Laki-laki atau perempuan akan aku sambut dengan beribu syukur. Aku dikagetkan dengan pernyataannya. "Jadi bagaimana pendapatmu kalau kamu memperoleh Hasan, Husain dan Fatimah sekaligus?" Aku tidak paham apa gerangan yang ia bicarakan. Dengan penuh penasaran aku bertanya apa yang ia maksudkan. Lalu ia menjawab sambil menenangkanku supaya jangan kaget dan histeris bahwa Allah telah mengaruniaku 3 orang anak sekaligus, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Seolah-olah Allah berkeinginan memberikan 3 orang anak sekaligus untuk mengejar ketinggalanku dan ketuaan umurku. Sebenarnya dokter itu tahu kalau aku mengandung anak kembar 3, tapi ia tidak ingin menyampaikan hal itu kepadaku supaya aku tidak merasa cemas menjalani masa-masa kehamilanku. Lantas aku menangis sambil mengulang ayat Allah. "Wala saufa yuktika rabuka fatarda." Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga enak kau meniadi 2. Ad-Duha 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasbir li hukmi rabbika fainaka biakyuna," dan bersabarlah menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. At-Tur 48. Bacalah ayat ini penuh tadabbur dan penghayatan. Terus berdoalah dengan hati penuh yakin bahwa Allah tidak pernah dan tidak akan pernah menelantarkanmu. Bila status ini ada manfaatnya silahkan di-share. Jazakumullahu khairan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikan sudah tiada, meninggal dunia, dia akan tetap memperoleh pahala." Hari Al-Bukhari. Silahkan klik like dan bagikan di halamanmu agar kamu dan teman-temanmu senantiasa istiqomah dan bisa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah SWT Subhanahu wa Ta'ala. Cerita dari kisah ini memang benar dan nyata, tapi sang pemilik foto ini masih hidup. Cuma kisahnya saja yang jadi kenyataan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.